Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Yesus satu-satunya Allah yang benar, maha kuasa, maha hadir, dan Dia ada beserta dengan kita. Haleluya. Saudara-saudara, maju ke gerakan bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Haleluya. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita baca Alkitab, kita membaca 1 pasal sampai dengan 3 pasal, kita merenungkannya dan bagaimana supaya kita menghidupinya dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Dan kita ada kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik ya. Setiap hari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya penting sekali bagi kita untuk bertekun dalam membaca Alkitab, supaya kita boleh memahami dan mengerti isi kitab suci. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, di follow ya. Bagi saudara yang senang berlangganan silakan. Dan terima kasih juga buat setiap apresiasinya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-27, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kami percaya Tuhan mengurapi kami, memberikan kami Roh Kudus, sehingga kami dikaruniakan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami, agar kami dapat memahami kebenaran kitab suci. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tidak mengizinkan roh-roh jahat, penghulu di udara, kuasa kegelapan datang merampas benih kerajaan Allah pagi hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa setiap kebebalan hati, keangkuhan, kesombongan hati, hati yang menolak untuk percaya kepada Injil kerajaan Allah, kami taklukkan di bawah kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami berserah hanya dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Salam kenal buat kita semua. Terima kasih buat Ibu Mikeme ya, buat semua sahabat-sahabat, murid-murid Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan yang selalu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ya, yang selalu memulai hari dengan bersyukur dan berdoa. Kita bersyukur hari ini kalau kita boleh ada, itu semua kemurahan Allah, kemurahan Tuhan, rahmatnya yang heran selalu baru setiap hari ya. Kalau kita boleh sehat, kuat, bahagia, berlimpah, penuh sukacita, bahkan bisa tersenyum pagi hari ini, itu semua karena kebaikan
kemurahan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita pagi hari ini. Saya percaya saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami lawatan Tuhan ketika saudara dengan hati yang haus dan lapar mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara datang mendengarkan firman Allah dengan rela hati. Firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah berlipat ganda, ya, bahkan 100 kali lipat kepada orang-orang yang hatinya rela untuk dengar firman Tuhan, ya. Hatinya siap untuk dengar firman Tuhan. Dan kali ini kita akan mengkaji Matius pasal 27 dan sebentar lagi kita akan selesaikan Injil Matius. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, mari buka hati saudara, kita dengarkan firman Tuhan ini bersama-sama, ya. Puji Tuhan. Saya akan membacakan Injil Matius pasal yang ke-27. Mari kita buka hati dan kita mendengarkannya bersama-sama, ya. Injil Matius pasal 27 mulai ayat yang pertama. Di sana dikatakan, ketika hari mulai siang, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukum mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri ini sangat heran. Tetapi menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, ya. Jadi orang-orang agamawi menyerahkan Yesus karena dengki, ya, iri hati. Nah, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan
dan Yesus dihukum mati. Ya, dan Yesus dihukum mati. Nah, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, atau artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapnya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya
ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkannya untuk menyerahkannya kepadanya dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala kepada orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga, jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencurinya." Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Oh, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi peristiwa kematian Yesus Kristus adalah peristiwa publik, terjadi di depan umum, saudara-saudara ya. Jadi bukan seperti orang seberang sana yang berkata, "Oh, bahwa Yesus bisa merubah muka, mujizat merubah muka," saudara-saudara ya. Jadi Yesus bisa berubah-ubah. Ya, ini kalau di seberang sana ya ceritanya nggak logis ya. Tapi kalau di dalam Alkitab narasinya teratur, tersusun rapi dan apa adanya ya, tanpa poles-poles cerita, saudara. Apa yang disuguhkan oleh Matius ini adalah apa adanya ya, dari hati yang diilhamkan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, mari kita akan melihat kajian dari pasal 27 ini ya, bahwa Yesus diserahkan ya. Yang pertama, Yesus diserahkan kepada Pilatus ya, ayat 1 dan 2 ini. Ya, Yesus diadili oleh pemimpin agama Yahudi dan diserahkan kepada gubernur Romawi, yaitu Pontius Pilatus. Kenapa, saudara? Karena orang-orang Yahudi tidak punya hak eksekusi ya. Jadi pengadilan adalah tindakan formal, dan untuk meminta otoritas Romawi menghukum Yesus menghukum mati Yesus Kristus ya, walaupun apa yang dituduhkan kepada Yesus tidak melawan hukum
Romawi ya. Ya, tidak ada kejahatan kepada Yesus. Nah, makanya orang Yahudi membawa Yesus untuk diperhadapkan kepada Pilatus ya. Dia diikat, menunjukkan kepada penghinaan kepada Yesus, pengerendahan terhadap Yesus Kristus. Dan di sini kita melihat Yesus Kristus seperti domba yang dibawa ke tempat ya pengguntingan ya, domba yang menyerahkan diri. Seperti itulah Yesus sukarela menyerahkan dirinya untuk menggenapi rencana Allah. Ya, jadi ada dua hukum di sana ya, hukum agama di bawah imam-imam ya, hukum Taurat, tapi hukum Taurat harus tunduk di bawah hukum kekaisaran Roma karena yang berkuasa pada waktu itu adalah kekaisaran Roma. Makanya harus dibawa kepada Pilatus sebagai wali negeri untuk Yesus dieksekusi mati. Saudara-saudara ya. Nah, kita melihat di sini ada satu kisah yang menarik di ayat 3 sampai dengan ayat 10 di mana setelah melihat Yesus mulai dicambuk, dihukum, diadili, Yudas menyesal. Ya, secara emosional dia menyesal, saudara-saudara. Dan dia mengembalikan uang 30 keping perak itu, saudara-saudara. Dia mengembalikan kepada mereka. Dan orang-orang agamawi berkata, itu bukan urusan kami, itu urusan kamu sendiri. Nah, setelah mengembalikan uang 30 keping perak itu, Yudas ya bunuh diri, saudara. Nah, ini kita melihat ya satu pelajaran yang dalam, saudara ya. Penyesalan Yudas bersifat emosional. Ya, Yudas merasa sangat bersalah, saudara. Dia menyesal, saudara. Tapi tanpa pertobatan. Ya, dalam bahasa Yunani metamelomai. Ya, jadi ada metanoia, pertobatan, dan apa yang Yudas alami adalah metamelomai. Ya, kalau kita compare dengan Petrus juga menyesal, sudah, karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus menyesal, tapi Petrus betul-betul setelah menyesal dia mengambil keputusan untuk bertobat. Ya, tapi Yudas dia menyesal, tapi penyesalannya hanya sebatas penyesalan emosional, tapi tidak memiliki perubahan di hati. Ya, makanya dikatakan metamelomai, saudara ya, menyesal tapi tidak berubah di hatinya, tidak ada pertobatan. Ya, berapa banyak orang Kristen yang selalu menyesal dengan kesalahan, menyesal dengan kegagalan, tapi tidak ada pertobatan. Ya. Di sini, saudara ya, kita melihat uang 30 keping perak itu yang dibuang oleh Yudas kepada imam-imam di bait Allah. Akhirnya mereka berkata, oh, ini tidak boleh untuk dimasukkan ke tempat persembahan. Akhirnya mereka membeli sebidang tanah ya, yang dikatakan tanah darah, tanah tukang periuk, tanah untuk kubur orang asing ya, orang-orang pendatang, bukan orang Israel. Ya, ini menggenapi nubuatan dalam Sakaria 11 ayat 12 sampai 13. Ya, jadi peristiwa-peristiwa Yesus dari lahir sampai kematian, sampai kebangkitan, bahkan sampai kedatangannya kedua kali ya, itu semua ada dalam nubuatan-nubuatan ya. Jadi detil-detil tentang Yesus Kristus itu menggenapi nubuatan-nubuatan. Dan peristiwa ini, saudara, orang-orang imam-imam memberi tanah darah ini, tanah tukang periuk, menggenapi nubuatan Sakaria 11 ayat 12 sampai 13. Ya, saudara boleh cek sendiri. Nah, dari peristiwa ini, saudara, kita dapat belajar bahwa penyesalan tanpa pertobatan tidak membawa keselamatan.
Berapa banyak saudara yang pernah menyesal tapi tidak terjadi pertobatan, saudara-saudara. Kalau Anda mengalami pertobatan, maka saya percaya Anda akan mengalami terobosan dalam kehidupan saudara. Jadi berhenti menyesal seperti Yudas ya. Menyesal tapi kembali lagi kepada perbuatan yang sama. Menyesal tapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Ujung-ujungnya Yudas jalan pintas, saudara. Ya, dia tidak dapat berpikir jernih lagi. Akhirnya apa, saudara? Dia bunuh diri, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjut di ayat 11, saudara-saudara. Yesus diadili Pilatus. Nah, orang banyak di sini ketika Yesus diadili biasanya ada kebiasaan pada waktu itu ya, pada hari raya ya, karena mereka sedang menghadapi hari raya Paskah ya. Pada hari raya ada satu tahanan yang harus dibebaskan. Jadi Pilatus memberikan pilihan antara Barabas dan Yesus, dan mereka memilih Barabas. Nah, ini yang menarik ya, setiap tuduhan-tuduhan, saksi-saksi dusta yang datang kepada Yesus ya, bahkan Yesus dibilang merusak, merontokkan bait Allah dan akan membangunnya pada hari yang ketiga. Yesus itu hanya diam saja. Tapi waktu Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja itu? Engkaukah raja orang Yahudi?" Ya. Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang telah mengatakannya." Artinya Yesus mengafirmasi, Yesus memberi konfirmasi pernyataan Pilatus itu. Karena memang Yesus tidak pernah menolak ya, disebut Mesias, anak Allah. Ya, waktu imam-imam menuduh dia dengan berbagai macam kesaksian dusta, Yesus diam saja. Tapi waktu imam besar Kayafas bertanya, "Engkaukah Mesias, anak Allah itu?" Yesus sendiri mengakuinya. Jadi itulah yang membuat Yesus dikatakan menghujat Allah ya, dihukum karena tidak ditemukan kesalahan yang ada pada Yesus ya. Makanya Yesus dihukum karena dia mengaku dia raja, dia Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di sini saudara, setelah lewat negosiasi yang alot ya, karena Pilatus tidak menemukan kesalahan pelanggaran secara hukum kepada Yesus. Secara hukum Romawi, Yesus tidak melanggar hukum apa-apa. Ini hanya masalah internal orang-orang Yahudi, karena Yesus melanggar ya, dituduh menghujat Allah, dituduh melanggar Taurat, saudara. Nah, makanya Pilatus berkata ya, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini." Dia cuci tangan, saudara. Dia cuci tangan. Dan apa yang terjadi, saudara? Di ayat 25 dikatakan, "Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Oh, serius sekali saudara ini ya. Ini berdampak. Saudara tahu ya, Israel itu setelah Yesus mengalami peristiwa salib dan sebagainya, tahun 70 Israel itu diratakan, saudara. Dihancurkan oleh Jenderal Titus, rata tanah ya. Bait Allah yang begitu megah dilululantakan. Makanya sekarang tidak ada bait Allah di Yerusalem ya. Yang ada masjid saudara ya. Yang ada masjid karena Israel pernah ditaklukkan oleh kekaisaran Islam ya. Saudara-saudara. Saudara bayangkan ya, dari sejak itu sampai tahun 1947 ya, ribuan tahun saudara ya, 1000 tahun lebih tidak ada Israel, saudara. Nah, Israel ini baru terbentuk ya, Israel yang modern ini, saudara. Karena mereka bilang, biar darah kami yang ditanggungkan
atas anak-anak kami. Saudara lihat apa yang dialami oleh orang-orang Israel. Keliling kemana-mana saudara ya. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami hal yang luar biasa saudara. Karena mereka mengatakan biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Wah, ini serius sekali ya. Nah saudara ya, pada saat diadili saudara, Kristus tetap diam dan tetap taat ya, sekalipun menghadapi ketidakadilan. Nah, ini menunjukkan penggenapan nubuatan di dalam Yesaya tentang hamba yang menderita. Ya, coba kita lihat di Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat 7. Ya. Di sana dikatakan apa ya? Yesaya 53 ayat 7 dikatakan, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang banyak yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, orang-orang berpikir dia kena tulah, padahal kutuk kitalah yang dipikulnya. Oleh bilur-bilur darahnya sudah menyucikan dan menyembuhkan. Ya, makanya sampai sekarang ini kita orang Kristen percaya ya, Yesus Kristus darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu menyucikan, menyembuhkan kita. Ya, luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi Yesus mati di kayu salib, dia melewati eksekusi, itu prosesnya panjang saudara ya. Prosesnya panjang dan itu terjadi di depan umum. Banyak sekali orang yang menyaksikannya saudara-saudara. Ya. Nah, kita melihat selanjutnya di ayat 27 sampai dengan ayat 31, Yesus diolok-olok ya. Yesus dihina oleh prajurit-prajurit Roma. Nah, prajurit-prajurit Romawi ini mempermalukan Yesus dengan memakaikan dia mahkota duri dan jubah ungu, saudara-saudara. Ya, mahkota duri ini melambangkan penghinaan dan penderitaan, tetapi juga merujuk pada kutuk dosa yang ditanggung oleh Yesus. Ya, kutuk dosa, saudara-saudara. Dosa adalah perkara serius. Ya, dosa bukanlah perkara biasa, saudara. Dosa bagi Allah di hadapan Allah adalah perkara serius, karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan upah dosa atau hukuman dosa ialah kematian atau maut. Ya, makanya dosa ini perkara serius. Ya, jadi tidak ada orang yang begitu hebatnya dan berkata di hadapan Allah, "Oh, saya akan tanggung dosa saya sendiri." Ya, saya akan tanggung dosa saya sendiri. Siapa kamu? Apa yang kamu boleh bawa untuk menanggung dosa kamu sendiri? Emang kamu punya apa untuk bawa, untuk nanggung dosa sendiri? Justru engkau sedang mengatakan ya, dirimu begitu sombongnya dan begitu gagahnya ya, Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Alkitab sudah mengatakan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia terkutuk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi penghinaan Yesus ya, Yesus diolok-olok, diludahi, dipukul saudara-saudara. Yesus betul-betul menanggung penghinaan ya, demi keselamatan kita. Yesus rela menjalankan konsekuensi hukuman dosa ya, yaitu kematian. Jadi dia rela memikul hukuman itu, kematian, dan dia mengalahkan kematian itu saudara ya. Jadi kematian Yesus menghidupkan kita. Yesus mati di atas kayu salib menebus kita supaya kita dihidupkan. Kita boleh beroleh hidup, bukan cuma sekarang ini, tapi mewarisi hidup yang kekal. Makanya berbahagialah Anda yang percaya kepadanya. Ya, Anda yang menerima Yesus, yang mengalami pertobatan sungguh-sungguh ya, bukan pertobatan seperti Yudas ya.
pertobatan seperti Yudas, saudara-saudara ya, hanya menyesal begitu saja ya. Melomai, bukan metanoia ya. Orang-orang hanya mengalami penyesalan tanpa pertobatan. Kalau Anda bertobat sungguh-sungguh, saudara-saudara, Anda mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kita melihat ya, Yesus ketika dia diolok-olok, saudara ya, dia hanya diam saja ya. Sebagai ironi ya, dia raja di atas segala raja, tapi ditolak oleh umatnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi dia ditolak oleh umatnya. Selanjutnya ayat 32 sampai ayat 44 ya. Kita melihat di sini Yesus disalibkan di Golgota, bukit tengkorak ya, tempat orang-orang dieksekusi ya. Dan zaman itu salib adalah penghukuman paling mengerikan. Penghukuman paling mengerikan adalah salib, saudara. Dan Yesus dihukum di antara bersama-sama dua penjahat, saudara-saudara. Nah, kita melihat di sini, saudara, waktu Yesus berjalan memikul salib, para prajurit harus meminta tolong seorang ya. Mereka harus memaksa seseorang untuk memikul salib Yesus ya. Simon dari Kirene. Kenapa? Karena Yesus sudah sangat lemah. Ya. Dia beberapa kali terjatuh dan tubuhnya sudah tercabik-cabik oleh cambuk. Ya. Cambuk Romawi pada waktu itu ujung-ujungnya tuh ada geriginya, saudara. Jadi waktu tertancap di daging, saudara, daging-daging itu akan terpancar keluar, saudara. Jadi memang darah mengalir di mana-mana ya waktu Yesus dicambuk. Kalau saudara nonton film Passion of Christ, saudara sedikit dapat membayangkan apa yang terjadi di sana ya. Jadi Yesus benar-benar mengalami penderitaan ya. Yesus benar-benar mengalami pengorbanan yang luar biasa. Bahkan ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya, ini menunjukkan pergumulan yang begitu dalam di dalam batin Yesus. Karena apa, saudara ya? Yesus menyaksikan orang tuanya. Jadi disalibkan di hadapan Maria, di hadapan adik-adiknya ya, yang tadinya adik-adiknya yang tidak percaya kepada dia ya. Mereka melihat peristiwa salib. Makanya waktu Yesus dibangkitkan Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara, orang-orang yang skeptik, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ya. Kata "Allahku, Allahku, ya, mengapa engkau meninggalkan engkau?" Ini ada dua pandangan ya. Ada pandangan bahwa Yesus mengalami penderitaan yang begitu mendalam. Dia memikul dosa dunia seolah-olah Bapa meninggalkan Yesus. Tapi ada juga yang memandang ini sebagai penguatan kepada wanita-wanita yang sedang menyaksikan ya. Murid-murid Yesus, perempuan-perempuan dan termasuk ibunya yang menyaksikan salib pada waktu itu. Yesus memberi penguatan iman kepada mereka karena frase "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan engkau?" ini bukan frase biasa, tapi frase yang sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi yang sering dinyanyikan pada hari raya Purim, saudara ya. Kita lihat di sini di Mazmur pasal 22 ada lagunya, saudara. Jadi itu ada lagunya ya. Mazmur pasal 22
ini lagunya berkata seperti ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Nah, di sana ya, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh, dan aku tidak menolong aku. Allahku, Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ya, jadi lagu Rusa di Kala Fajar ini dinyanyikan pada saat hari raya Purim, mengingat pertolongan Tuhan yang dahsyat, bahwa akan terjadi penebusan, akan terjadi pembebasan yang begitu luar biasa. Nah, konteksnya apa saudara? Konteksnya Ratu Esther ya di benteng Susan ya di istana. Ketika itu Raja Ahasiweros telah memeteraikan satu aturan undang-undang untuk membinasakan semua orang Yahudi di daerah ya di kerajaannya. Dan saudara tahu kerajaan Ahasiweros itu ya, kerajaan Persia itu terbentang dari India sampai Ethiopia. Jadi bukan kerajaan yang kecil saudara. Terbentang dari India sampai Ethiopia. Itu daerah kekuasaan Ahasiweros. Dan semua orang Yahudi yang ada di India sampai Ethiopia, namanya dia Yahudi, dia harus ditebas ya. Jadi ada ancaman pembinasaan saudara. Tapi ada pertolongan Tuhan ya. Mordekai berkata kepada Esther, kalau kau tidak mau terlibat dalam hal ini, percayalah ada pertolongan dari pihak lain. Artinya ya, dari pihak Allah akan menolong. Dan ya kita tahu singkat cerita bahwa orang Israel mengalami pembebasan ya. Akhirnya Haman yang punya niat jahat bagi seluruh orang Israel disulahkan ya, digantung di tiang gantungan yang dia buat sendiri. Saudara-saudara. Jadi nyanyian ini dinyanyikan oleh perempuan-perempuan Israel sebagai penghiburan akan adanya penebusan, ya, terjadinya pembebasan. Ya, barangkali Yesus sedang menyatakan Eli, Eli lama sabachthani ini kepada orang tuanya, kepada murid-murid perempuan yang ada, untuk tetap percaya nubuatan Yesus bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Ya, luar biasa ya. Jadi kematian Yesus tidak terjadi secara spontan ya. Kematian Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh Yesus, bahkan sampai 4 kali. Kalau dari Injil Matius ini kematian dan kebangkitan Yesus sampai 4 kali dikasih tahu sama Yesus kepada murid-muridnya, saudara. Ya, jadi saudara, penyaliban Yesus adalah bukti kasih Allah. Ya, dia mengorbankan dirinya untuk menebus manusia dari dosa. Jadi Yesus adalah rahmat Allah bagi semua umat. Yesus adalah bukti kasih Allah. Allah itu maha kasih dan dia membuktikannya lewat apa saudara? Kematian Yesus Kristus. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus kita dari segala dosa. Ya, jadi kenapa Yesus ya, Allah itu maha kasih tidak langsung mengampuni saja? Kenapa harus lewat salib? Karena Allah itu maha adil, maha kudus. Ya, namanya hukuman harus dijalankan. Ya, jadi Allah itu bukan Senin tempe esok deleh, berubah-ubah, enggak saudara. Dia tetap supremasi hukumnya ditegakkan, saudara. Dalam kerajaan Allah supremasi hukum ditegakkan. Makanya Yesus harus menjalani penghukuman ya lewat kematian. Jadi hukuman dosa adalah kematian. Yesus melewati kematian, bahkan dia mengalahkan kematian yang namanya kematian kekal. Dia bangkit dari antara orang mati. Nanti kita akan bahas besok itu ya. Dan tapi kita melihat bahwa peristiwa Yesus mati
ini bukan peristiwa legenda, bukan peristiwa mitos, bukan cerita-cerita rakyat, tapi peristiwa sejarah. Peristiwa fakta, saudara-saudara. Ya. Jadi iman Kristen bukan didasarkan pada dongeng-dongeng, pada cerita-cerita rakyat ya, kayak cerita-cerita rakyat di Indonesia itu ada maling kundang, ada apa lagi, macam-macam cerita rakyat di Indonesia, saudara. Cerita kematian, kebangkitan Yesus ini fakta sejarah. Makanya saudara, ya, di luar Alkitab pun mencatatnya. Jadi kalau saudara mau lebih paham lagi, lebih pakar, saudara, silakan saudara baca bukunya Tacitus. Ya, saudara bacanya buku Flavius Josephus, ya, sejarawan abad pertama Yahudi dan sejarawan Romawi abad-abad itu, saudara. Jadi masih ada catatan-catatan tentang Yesus lengkap, saudara. Ya, jadi orang Kristen itu imannya tidak mengawang-awang, bukan iman yang buta. Terima kasih Ibu Mika May yang sudah menabur bintang, ya. Tuhan Yesus balas berkat. Terima kasih buat apresiasinya. Nah, jadi Yesus mati, betul-betul mati. Bukan dia diserupakan, saudara, ya. Seperti tuduhan-tuduhan dari seberang sana. Dia berubah wajah. Ini Yesus melewati proses peradilan panjang, saudara. Ya, semalam-malaman dia diadili, ya, dan dia dipukul, dicambuk, dan disaksikan banyak orang. Ya, jadi kalau Yesus berubah wajah, yang menyaksikan itu orang tuanya, mamanya, yang menyaksikan itu murid-muridnya. Ya, sedangkan Yudas yang dikatakan menggantikan Yesus, Yudas itu sudah bunuh diri sebelum Yesus disalibkan. Ya, jadi ya ini karena orang nggak tahu sejarahnya, seperti itu, ya. Oke, kita lihat di ayat selanjutnya, ya, di ayat 57 sampai 61. Ya, di sana, ya, Yesus dikuburkan. Ya, waktu Yesus itu waktu mati itu biasanya jadi jam 12 Yesus di sana meliputi kegelapan, dan jam 3. Ya. Jadi jam-jam ini penting, saudara. Orang Kristen itu, orang Kristen Ortodoks Syria, ya, mereka sholat 7 waktu, berdoa 7 waktu, mengenang jam-jam ini, saudara, ya. Dari jam 3 mereka ada doa, sholat. Jam 12 juga ada, jam 5 juga ada, mengenang Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dibangkit, sampai malam, saudara. Jadi yang sholat duluan tuh orang Kristen, ya. Doa 7 waktu. Nah, sekarang kita orang Kristen modern, ya, ada yang doa 7 waktu, tapi ada doa sembarang waktu, setiap waktu, karena Tuhan tidak terbatas waktu, ya. Jadi kita boleh berdoa kapan saja, di mana saja. Ini luar biasa, saudara. Nah, kita melihat Yesus dikuburkan, dan adalah seorang bernama Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya. Dia bukan cuma kaya banyak duit, tapi dia punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat karena dia adalah salah satu orang, ya, anggota Sanhedrin. Nah, jadi ada 2 murid Yesus yang orang Farisi, ya, Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Mereka inilah yang membela Yesus di peradilan. Ya, mereka yang membela, harus diadili dulu, jangan langsung semena-mena. Ya, mereka memukul Yesus secara brutal, mereka membunuh saja di situ. Tapi harus diadili lewat peradilan. Mereka ini yang membela Yesus, saudara. Nah, Yusuf dari Arimatea ini, karena dia punya pengaruh sosial, dia datang kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus. Yesus dikapani dengan kain lenan, ya. Artinya Yusuf ini bukan orang sembarangan. Jadi dia orang yang the have, ya, bahasa Inggrisnya bilang the have. Ya, dia punya kekayaan, saudara, ya. Jadi Yesus dikapani, dikubur, dan setelah dikubur, saudara, ya, ini luar biasa. Setelah dikubur, nah, kubur zaman itu beda sama kubur kita, ya. Kubur kita itu ditanam, saudara, lalu selesai. Nah, kubur mereka zaman itu di dalam gua-gua,
ya, di dalam gua batu yang dipahat. Dan biasanya orang itu kalau kubur kekayaannya juga ikut dikubur, saudara, disimpan. Makanya orang-orang Israel kalau mencari benda-benda artefak, ya, benda-benda sejarah, mereka suka gali kubur-kubur, saudara. Karena di situ ya mereka bisa temukan kitab-kitab dalam kubur, barang-barang berharga, ya, seperti itu. Nah, Yesus dimasukkan di dalam kuburnya yang baru, ya, yang dimiliki oleh Yusuf Arimatea ini, saudara. Dan ditutupi dengan batu yang besar. Lalu ya kita melihat datang ini imam-imam, datang kepada imam-imam bermohon kepada Pilatus. Imam-imam ini ya berkata bahwa si Yesus yang mati ini bernubuat pada hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Maka mereka meminta double guards, ya, penjagaan ketat, super ketat, ditambah lagi penjagaannya kepada di kubur itu, saudara. Jadi Pilatus mengizinkan dikirim penjaga-penjaga untuk menjaga kubur itu, saudara-saudara. Jadi sangat sangat mustahil murid-murid merekayasa cerita bahwa Yesus bangkit, ya, kalau seandainya Yesus tidak bangkit. Karena Yesus itu kuburnya dijaga ketat 2 kali lipat, dan yang menutupnya adalah batu besar, saudara-saudara, ya. Nah, di sini kita melihat apa yang dilakukan Yusuf Arimatea ini memberi inspirasi buat kita untuk menunjukkan iman bahkan dalam keadaan yang sulit, ya, dalam keadaan yang penuh gentik seperti itu. Dia mengambil satu langkah untuk menguburkan tubuh Yesus, mayat Yesus dikuburkan, saudara. Jadi apakah Yesus benar-benar mati? Alkitab mengatakan Yesus mati di salib. Ya, kalau sekonyong-konyong ada kitab abad 2, abad 3, abad 7 mengatakan Yesus tidak disalib, Alkitab mengatakan Yesus mati di salib dan bangkit dari antara orang mati, ya. Jadi besok kita akan mengkaji Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi saudara, iman kita adalah iman yang berdasar pada fakta dan sejarah. Jadi iman Kristen tidak didasarkan pada dongeng-dongeng, saudara. Ya, sebagai buat kita pagi hari ini, sebagai refleksi bagi kita belajar ketaatan Yesus Kristus, ya. Makanya pandanglah kepada Yesus Kristus, dialah yang menyempurnakan iman. Arahkan pandanganmu kepada Yesus dalam segala keadaan, dalam keadaan susah maupun senang. Kalau Anda mengarahkan pandanganmu kepada dirimu sendiri, kepada situasi, Anda bisa menyalahkan orang, menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan bahkan. Tapi kalau Anda arahkan pandanganmu kepada Yesus, Yesus teladan agung kita. Dia rela menderita, rela memberikan dirinya, memikul salib, menebus kita dari segala dosa. Ya, kalau kita arahkan pandangan kita kepada Yesus, kita beroleh kekuatan iman, karena Yesus yang menyempurnakan iman kita. Amin. Pagi hari ini kalau saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara merasa hidupmu hampa, tak ada arti, datang kepada Yesus. Selama engkau menerima berita firman ini dan selama dikatakan hari ini engkau mendengarkan suaranya, buka hatimu, bertobatlah, ya. Menyesal dan bertobat. Jangan menyesal tanpa pertobatan seperti Yudas, ya. Yudas menyesal tapi tidak memiliki pertobatan. Dia hanya menyesal secara emosional. Tapi kalau kita menyesal dan mengambil satu keputusan untuk bertobat dan ikut Yesus, maka saudara akan mengalami kuasa kerajaan Allah. Anda, ya, adalah ahli waris kerajaan Allah. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik.
Amin. Ya, tak terasa kita tinggal satu pasal kita sudah selesaikan Injil Matius. Saya harap saudara sudah dapat gambaran besar apa isi dari Injil Matius itu ya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tetap tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kita maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Baca Alkitabmu di rumah ya, minimal 1 pasal sampai 3 pasal, dan kita ada kajian bersama-sama. Kalau saudara baru mulai membaca Alkitab, mari baca bareng-bareng saya ya. Sekarang masuk di Injil Markus ya. Setelah kita selesaikan Injil Matius, kita akan masuk dalam Injil Markus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini firman Tuhan dahsyat, firman Tuhan heran dan luar biasa. Peristiwa Yesus dihukum dan disalibkan adalah peristiwa faktual, historik yang terjadi di bawah matahari. Dan pengorbananmu Tuhan, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa, untuk menebus umat manusia dari kematian. Terima kasih Tuhan, pengorbanan telah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kami berserah dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan, buat segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah, kami penuh sukacita. Kami ada dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa buat setiap sahabat-sahabat yang menyaksikan pemberitaan ini. Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau yang menjadikan berhasil. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan menjadikan berhasil setiap pekerjaan usaha mereka. Urapan baru turun ke atas anak-anak-Mu sehingga mereka boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kami berserah hanya dalam nama Yesus. Dan kami berdoa kalau ada yang sakit saat ini, Anda sedang bergumul dengan sakit penyakit, kita berdoa bersama-sama. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kami sepakat di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit dari setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, sakit jantung, sakit lambung, sakit mah, ginjal, diabetes, asam urat, kanker, tumor, segala sakit penyakit, tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berserah dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kelegaan, kelepasan terjadi buat setiap anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetap semangat. Mari bergabung dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle setiap hari jam 8 Wita ya, jam 8 Wita di channel Pendeta Raymond Mantik. Terima kasih buat yang sudah menabur bintang, Ibu Mika Mei, dan terima kasih buat semua apresiasi. Tuhan Yesus balas berkat, dan mari kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah bersama-sama. Bagikan pemberitaan ini di wall saudara, kepada teman-teman saudara, di WA saudara, atau di sosmed saudara. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dengan demikian Anda sudah memberitakan Injil Kerajaan Allah bersama-sama. Mari kita sambut hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh iman. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna ada atas kita. Tuhan Yesus balas berkat buat kita. Sambut hari ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan senyum. Semangat, semangat, semangat. Tuhan